Selamat datang di The Deep Dive. Coba saya tanya Anda, sumber daya apa sih yang paling berharga tapi sekaligus paling langka di organisasi Anda? Mungkin langsung kepikiran uang ya, atau waktu. Nah, itu jawaban yang umum. Tapi sumber yang kita bedah hari ini punya jawaban lain. Sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu perhatian. Ini aset yang nggak bisa dibeli, nggak bisa ditambah. Dan jadi rebutan setiap detiknya. Betul sekali. Hari ini kita akan bongkar satu bab kunci yang judulnya Mengelola Perhatian Organisasi. Misi kita sederhana sih. Kita mau cari tahu kenapa perusahaan-perusahaan paling cerdas sekalipun sering banget kelewatan sinyal penting. Padahal sinyalnya ada di depan mereka kan? Persis. Kita mau tahu gimana caranya kita bisa mengarahkan perhatian ini, baik buat diri kita sendiri maupun buat tim kita. Ini masalah yang nyata banget loh. Coba bayangin, sebagian besar tim pimpinan itu sebenarnya kayak terjebak di atas treadmill pemadam kebakaran. Treadmill pemadam kebakaran? Istilah yang menarik? Iya, setiap hari isinya cuma lali di tempat mademin api-api kecil. Masalah operasional, target yang mepet, keluhan pelanggan, sibuk banget bereaksi. Sampai nggak punya waktu buat mikirin hal yang lebih besar ya? Tepat, nggak ada kapasitas mental buat antisipasi api besar yang mungkin baru mau muncul. Anggap aja perhatian itu kayak lampu sorot. Oke. Kalau lampu itu terus-terusan nyorot ke satu titik, yaitu masalah jangka pendek, seluruh area di sekitarnya kan jadi gelap gulita. Iya juga. Nah, di dalam kegelapan itulah biasanya ancaman terbesar dan peluang terbaik sembunyi. Dan kebutaan ini bisa terjadi di level yang sangat personal. Ada satu kisah di sumber kita yang jujur bikin saya merenung lama. Oh, kisah jurnalis itu ya? Betul, Jolene Gutierrez Kruger. Dia ini jurnalis investigatif kawakan di New Mexico. Selama bertahun-tahun, kerjaannya meliput krisis opioid. Berarti dia pakarnya dong. Seharusnya begitu. Dia tahu segalanya, statistiknya, penyebabnya, dampaknya. Tapi yang tragis, dia sama sekali nggak melihat tanda-tanda kecanduan pada putranya sendiri. Yang tinggal serumah dengannya? Yang tinggal di bawah atap yang sama. Sampai suatu hari, putranya dilarikan ke rumah sakit karena overdosis parah. Wow, itu cerita yang benar-benar bikin kita berhenti sejenak. Sangat kuat. Sangat. Ini contoh ekstrim yang nunjukin masalahnya itu bukan kurang informasi. Jolene punya semua informasi di dunia. Tapi alokasi perhatiannya. Tepat. Lampu sorotnya diarahkan begitu intens keluar ke pekerjaannya, sampai area terdekatnya, rumahnya sendiri, justru jadi titik buta. Oke, ini jadi pertanyaan besarnya. Kenapa radar kita bisa gagal separah itu? Baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. Pasti ada penjelasan psikologisnya kan? Tentu, ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, dan paling fundamental adalah, kita melihat apa yang kita harapkan untuk dilihat. Maksudnya? Ini bukan kiasan. Ini beneran cara kerja otak dan mata kita. Penglihatan perifer kita, yang di sudut mata itu, secara fisik emang lebih kabur. Otak kita otomatis memprioritaskan apa yang ada di fokus utama. Jadi sinyal-sinyal aneh dari pinggiran seringkali kelewat gitu aja ya? Betul, karena nggak sesuai dengan apa yang lagi kita cari. Oh, jadi kayak kalau saya lagi fokus cari kunci mobil, saya mungkin nggak akan sadar kalau ada uang 100.000 tergeletak di lantai sebelah saya. Nah, contoh yang sempurna, otak Anda udah ngefilter dunia buat nyari bentuk kunci, bukan kertas warna merah. Tapi, ini prinsip kedua yang lebih positif, kemampuan merasakan sinyal lemah ini ternyata bisa dilatih. Oh ya, bukan bakat bawaan. Bukan, ini otot yang bisa dilatih. Ada contoh bagus soal Bill Bradley. Sebelum jadi senator, dia kan pemain basket legendaris. Iya, saya pernah dengar soal dia. Katanya penglihatan perifernya luar biasa ya? Luar biasa, terukur sampai 195 derajat. Rata-rata manusia itu cuma sekitar 180. Wow. Tapi yang penting, dia nggak terlahir gitu. Sejak kecil dia sengaja melatihnya. Dia punya latihan aneh. Latihan apa? Waktu jalan di trotoar, dia akan natap lurus ke depan, tapi otaknya berusaha ngidentifikasi sebanyak mungkin barang di etalase toko di sampingnya. Tanpa noleh. Dia melatih otot perhatian perifernya setiap hari. Keren. Oke, jadi kita bisa melatih otot itu. Tapi kan tetap harus ada yang mengarahkan perhatiannya kan? Disinilah peran pemimpin jadi penting. Tepat. Itulah prinsip ketiga. Perhatian itu bisa dan harus diarahkan ulang. Ini tugas utama pemimpin. Ada contoh dari CEO Shell. Gimana tuh? Di rapat strategi, dia nggak nanya berapa prediksi harga minyak kuartal depan.
Itu pertanyaan biasa. Pertanyaan yang bikin semua orang lihat ke bawah ya, ke operasional. Persis. Sebaliknya, dia ngajuin pertanyaan yang maksa semua orang lihat ke cakrawala. Kalau kita dorong sampai ekstrim, seberapa cepat mobil listrik bisa mendominasi pasar? Wah, beda banget. Pertanyaan itu secara paksa menggeser lampu sorot kolektif dari zona nyaman mereka ke ancaman masa depan. Oke, itu level individu dan pemimpin. Tapi gimana dengan organisasi secara keseluruhan? Dengan ribuan karyawan. Di sini, sumber kita ngebahas konsep kapasitas penyerapan. Ya, atau absorptive capacity. Simpelnya, ini kemampuan kolektif perusahaan buat ngenalin info baru dari luar, mencernanya, terus memanfaatkannya. Seberapa jago sebuah organisasi belajar dari lingkungannya? Betul, dan ada perusahaan yang mendesain seluruh strukturnya buat memaksimalkan ini. Contoh paling radikal yang dibahas itu Valve Corporation. Ah, Valve. Pembuat game Steam itu kan? Model mereka ini kalau dibaca, gila sih. Gila, tapi jenius. Bayangin perusahaan teknologi besar tanpa hierarki formal. Nggak ada bos, nggak ada manajer. Meja kerjanya bahkan punya roda kan, supaya bisa pindah-pindah proyek. Iya, karyawan didorong buat geser mejanya dan gabung ke proyek manapun yang menurut mereka paling menarik. Tunggu. Nggak ada manajer, nggak ada hierarki. Itu kan kayaknya resep buat kekacauan total nggak sih? Gimana mereka mastiin yang dikerjain itu hal yang penting? Nah, itu pertanyaan bagus. Mereka punya filter organik, bukan birokratis. Namanya aturan 3. Aturan 3. Maksudnya? Kalau Anda punya ide proyek baru, Anda nggak perlu minta izin manajer. Sebaliknya, Anda harus bisa meyakinkan minimal 3 rekan kerja lain buat gabung sama Anda. Oh, jadi bukti sosial yang jadi mata uangnya. Kalau idemu cukup bagus, orang bakal ikut. Kalau nggak, ya idemu mati secara alami, nggak ada birokrasi. Filosofinya dalam banget. Mereka nggak rekrut orang buat ngisi jabatan, tapi buat terus-terusan nyari kerjaan paling berharga buat perusahaan. Oke, ini semua konsep yang menarik. Tapi ada alat yang kelihatannya praktis banget di sumber kita. Namanya matriks myopia. Ya, ini alat diagnostik yang sangat berguna. Bayangin kotak 2x2. Sumbu vertikalnya itu peluang di atas, ancaman di bawah. Oke, Sumbu horizontalnya itu isu internal di satu sisi, eksternal di sisi lain. Gabungan ini menciptakan 4 jenis kegagalan perhatian. mari kita bedah satu persatu. Contohnya beneran membuka mata. Yang pertama apa? Yang pertama itu rabun dekat. Ini fokus pada ancaman internal. Perusahaan begitu terobsesi sama masalah di dalam, sampai buta sama ancaman dari luar. Contohnya Mattel di awal 2000-an. Pembuat Barbie. Betul, mereka panik sama masalah arus kas internal, efisiensi produksi. Lampu sorotnya 100% ke dalam. Sementara itu di luar. Di luar, boneka Bratz yang lebih modern muncul dan diam-diam nyuri hampir sepertiga pasar Barbie. Mattel baru sadar pas kerusakannya udah terjadi. Rabun dekat. Oke, kuadran berikutnya kebalikannya ya. Visi terowongan. Betul, ini fokusnya ke ancaman eksternal tapi dengan cara yang sempit banget. Contohnya Kraft Heinz. Mereka jagoan efisiensi. Makanan kemasan. Iya, mereka terobsesi nekan biaya produksi saus tomat, makaroni keju, fokusnya ngalahin pesaing makanan kemasan lain. Tapi mereka kelewatan sesuatu yang lebih besar. Jauh lebih besar, pergeseran budaya konsumen ke makanan segar, organik, dan layanan meal kit kayak Blue Apron, ancaman sebenarnya bukan dari pesaing langsung. Kuadran ketiga ini yang menurut saya paling mengerikan. Kebutaan yang disengaja. Ini yang paling personal dan destruktif. Ini terjadi waktu seorang pemimpin sebenarnya tahu ada masalah internal, tapi dia milih buat ngabaikannya. Kisahnya tentang George Shultz di Dewan Direksi Theranos. Schultz ini kan bukan orang sembarangan. Mantan Menteri Luar Negeri AS. Justru itu yang bikin ceritanya kuat. Dia orang cerdas. Tapi waktu cucunya sendiri, Tyler, yang kerja di Theranos, datang ke dia dan bilang teknologi tes darahnya itu palsu, Apa yang Schultz lakukan? dia nggak percaya. Dia malah marahin dan ngusir cucunya. Gila sih. Tapi kenapa orang sepinter dia bisa begitu? Apa cuma karena reputasi? Campuran yang beracun. Ada komitmen personal yang kuat ke pendirinya Elizabeth Holmes. Ada investasi finansial dan reputasi. Otaknya bikin narasi kalau cucunya pasti salah. Jadi biasnya lebih kuat dari bukti ya? Jauh lebih kuat. Membuat kita secara sengaja buta. Luar biasa. Dan yang terakhir, peluang yang terlewatkan. Ya, ini terjadi waktu fokus pada satu hal. Misalnya biaya, bikin kita melewatkan peluang lain. Contohnya Walmart. Puluhan tahun mantra mereka cuma satu. Potong biaya, potong biaya.
Itu aja fokusnya. Hanya itu. Baru belakangan, karena tekanan publik, mereka mulai fokus ke keberlanjutan. Dan mereka pasti kaget dengan hasilnya kan? Sangat kaget. Waktu mereka mulai ngurangin kemasan, optimalin rute truk, hemat energi di toko demi lingkungan, mereka nemuin sesuatu. Apa itu? Semua inisiatif hijau itu ternyata juga secara dramatis mengurangi biaya operasional mereka. Peluang hemat jutaan dolar itu udah ada di depan mata mereka bertahun-tahun. Tapi lampu sorot mereka salah arah. Oke, setelah kita tahu di mana titik buta kita pakai matriks tadi, terus gimana? Sumber kita untungnya nggak berhenti di diagnosis kan? Betul, ada 4 prinsip praktis. Yang pertama, gunakan teknologi untuk mengukur perhatian. Mengukur perhatian pakai teknologi, maksudnya memata-matai email karyawan. Agak seram ya? Bukan begitu. Lebih ke analisis data agregat dan anonim. Bayangin Anda bisa analisis topik apa yang paling sering muncul di Slack atau Teams. Oh, jadi lihat trennya ya? Iya, apa semua orang cuma ngomongin target bulan ini, atau ada juga percakapan soal AI generatif? Ini kayak Amara-AI buat otak kolektif organisasi. Oke, masuk akal. Prinsip kedua, pengetahuan yang ada membentuk pengetahuan baru. Ini ngacu ke kutipan Louis Pasteur, kesempatan berpihak pada pikiran yang siap. Oh, ini kayak kalau kita baru belajar soal jam tangan, tiba-tiba kita jadi sadar semua orang di sekitar kita pakai jam apa. Padahal jam itu udah ada dari dulu. Persis seperti itu. Kalau Anda mau organisasi Anda, peka sama sinyal soal AI, ya Anda harus proaktif latih orang-orang Anda soal AI. Biar saringan kolektif mereka jadi lebih tajam. Oke. Prinsip ketiga, ciptakan ruang untuk eksplorasi. Perhatian yang terlalu fokus kan mempersempit penglihatan perifer. Jadi pemimpin harus sengaja bikin ruang aman buat orang berpikir beda. Caranya bisa dengan membentuk tim merah atau red team. Tim yang tugasnya khusus untuk menantang ide utama ya? Betul. Mereka ini oposisi yang setia. Tugas mereka secara eksplisit adalah nyari kelemahan, nantang asumsi. Mereka itu vaksin buat melawan groupthink. Dan prinsip terakhir yang ini kayaknya paling dalam. Kembangkan mata ketiga. Ini soal melatih manajer buat perhatiin apa yang tidak ada, apa yang tidak dikatakan, melihat kekosongan. Contoh klasiknya Sherlock Holmes dan anjing yang tidak menggonggong. Tepat. Fakta bahwa anjing itu tidak menggonggong adalah petunjuk terbesarnya. Itu berarti anjingnya kenal penyusupnya. Holmes nemuin kebenaran dari ketiadaan data. Dan ada contoh nyata yang jauh lebih keragi soal ini, bencana Challenger. Ya, bencana Challenger NASA tahun 1986. Malam sebelum peluncuran, cuaca dingin banget. Insinyur khawatir suhu rendah bisa merusak segel karet O-ring. Mereka lalu mengumpulkan data. Mereka bikin grafik dari semua penerbangan di mana terjadi kerusakan O-ring. Dan dari grafik itu mereka nggak nemu korelasi yang jelas antara suhu dan kerusakan. Jadi mereka pikir aman untuk meluncur. Dengan berat hati ya, tapi disitulah kesalahan fatalnya. Jadi apa yang mereka lewatkan, datanya kan ada. Mereka melewatkan data yang paling penting, data yang tidak ada di grafik itu. Grafik mereka secara tragis nggak nyantumin data dari semua penerbangan di mana tidak ada kerusakan sama sekali. Oh, wow. Ternyata, semua penerbangan yang sukses tanpa kerusakan itu terjadi pada suhu yang jauh lebih hangat. Kalau data yang hilang itu dimasukkan, polanya bakal kelihatan jelas dan mengerikan. Semakin dingin, semakin besar kemungkinan gagal. Tepat, kesimpulan mereka salah total karena mereka hanya lihat sebagian data. Mereka gagal bertanya, data apa yang nggak kita lihat di sini? Dan kegagalan itu merenggut nyawa 7 astronot. Pelajaran yang sangat kuat. Jadi, kesimpulannya, perhatian ini bukan sesuatu yang bisa kita biarkan otomatis. Ini sumber daya strategis yang harus dikelola. Betul. Dengan paham cara kerja otak kita, pakai alat seperti matriks miopia, dan menerapkan prinsip-prinsip tadi, kita bisa mulai melihat lebih cepat Dan bertindak lebih cerdas. tepat sekali. Dan contoh NASA itu meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup. Seringkali, informasi yang paling berbahaya itu bukan data yang salah, tapi data yang hilang. Jadi ini pertanyaan untuk Anda renungkan. Dalam pekerjaan Anda, di rapat Anda berikutnya, atau bahkan dalam keputusan pribadi. Pertanyaan apa yang bisa Anda ajukan untuk mengungkap data yang tidak ada di hadapan Anda? Apa yang tidak dikatakan? Metrik apa yang tidak ditampilkan? Siapa yang suaranya tidak didengar? Karena seringkali, di dalam kesunyian dan kekosongan itulah kebenaran yang lebih dalam tersembunyi.